Selamat datang lagi di Zeki Anggara Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas soal pada soal pilihan ganda. Tapi sebelum saya jelaskan, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang kalian juga bisa mempelajari materi ini. Oke, sebelum saya menjelaskan cara perhitungannya, terlebih dahulu saya mengingatkan kembali apa itu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas soal. Ya, tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Sedangkan daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dengan siswa yang belum atau kurang menguasai materi. Sedangkan reliabilitas soal adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama, atau dengan kata lain, untuk mengetahui tingkat ketepatan skor tes. Oke, kita masuk ke dalam soal. Contoh soal, diketahui hasil uji coba soal sebanyak 5 nomor pada 10 orang siswa. Diperoleh hasil sebagai berikut. Kalian lihat pada tabel di sini ada siswa, ada A sampai J atau jumlahnya 10 dan soalnya ada 5. Dan skor totalnya kalian bisa lihat di sini kalau siswa A 3, B 4, C 3 dan seterusnya sampai J 4. Soalnya tentukanlah tingkat kesukaran atau TK. Yang kedua daya pembeda DP dan yang ketiga reliabilitas soal. Oke, catatan. Sebelum menentukan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas soal, terlebih dahulu kita urutkan nilai siswa yang memiliki skor tertinggi ke terendah, agar kita bisa menentukan kelas atas maupun kelas bawah. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi, skor total yang tertinggi adalah 5, yaitu dari siswa F, H, B, E, J, A, C, G, D, dan terakhir I. Jadi kita sudah lihat ini kelas atasnya itu yang adalah F, H, B, E, dan J, sedangkan kelas bawah adalah A, C, G, D, dan I. Ingat, diurutkan jumlah skor siswa atau skor total siswa, bukan soal ya. Bukan urutkan soal, tetapi diurutkan skor siswa total dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, kita nomor pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran untuk mencarinya yaitu tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal per jumlah siswa yang mengikuti tes. Saya ulangi, tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal per jumlah siswa yang mengikuti tes. Kriterianya, jika tingkat kesukaran soal memiliki nilai 0,00 sampai 0,30, soal tergolong sukar. 0,31 sampai 0,70, soal tergolong sedang. Dan 0,71 sampai 1,00, soal tergolong mudah. Yang tadi sudah diurutkan dan dijumlahkan hasilnya. Pada soal nomor 1, ternyata yang menjawab benar itu ada 6 siswa. Sedangkan nomor 2 itu 7. Yang ketiga 7, keempat 6, dan yang kelima 8. Jadi tinggal kita kasih masukkan rumusnya. Jadi nomor 1, tingkat skor nomor soal 1. Ya, jumlah siswa yang menjawab benar yaitu adalah 6. Jumlah siswa yang dites adalah 10. Jadi 6 dibagi 10 sama dengan 0,60. Sedangkan nomor 2 0,70. 3, 7 bagi 10, 0,70, 4, 6 bagi 10, 0,60, 5, 8 bagi 10, 0,80. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa soal nomor 1, 2, 3, dan 4 tergolong soal sedang. Dan soal nomor 5 itu tergolong soal mudah. Oke, ini kita bisa lihat dari kriterianya. Oke, dimengerti ya untuk tingkat kesukaran. Oke. Selanjutnya daya pembeda. Untuk daya pembeda, rumusnya itu adalah daya pembeda sama dengan 2 dikali BA kurang BB dibagi dengan N.
BA itu adalah jumlah jawaban benar pada kelas atas, sedangkan BB adalah jumlah jawaban benar kelas bawah, sedangkan N adalah jumlah siswa. Kriterianya, jika ada pembeda, soal memiliki nilai 0,40 sampai 1,00, soal diterima baik. Sedangkan 0,30 sampai 0,39 itu soal diterima, tapi perlu diperbaiki. Nomor itu 0,20 sampai 0,29 itu soal diperbaiki. Dan yang terakhir 0,19 sampai 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Cari dahulu BA dan BB. BA untuk nomor 1 ternyata ada hasilnya adalah 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah jawaban benar pada kelas atas adalah 4. Itu atau 4 orang. Sedangkan di kelas bawah itu ada 2 orang, yaitu 1 dan 2 di sini ya. Nomor soal 2, 5 dengan 2. Nomor 3, 4 dan 3. Nomor 4, 5 dan 1. Dan terakhir nomor 5 itu 4 dan 4 ya. Kita sudah mengetahui BA dan BB. Dan maupun jumlah siswanya itu 10 orang. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi contoh nomor 1, DP nomor soal 1. 2 kali BA kurang BB bagi N. Jadi tinggal masuk saja 2 dikali 4 kurang 2 sama 10. Jadi kita perhitungannya 4 kurang 2 sama 2. Berarti 2 dikali 2 sama 4. Lalu dibagi 10 sama 0,40. Sama seperti yang lainnya. Untuk nomor soal 2 itu 0,60. Yang ketiga 0,20. Yang keempat 0,80. Dan yang terakhir 0,00. Karena 4 dikurang 4 sama dengan 0. 0 kali 2, 0. 0 bagi 10 ya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 4 tergolong soal diterima baik. Sedangkan soal nomor 3 tergolong soal diperbaiki. Sedangkan soal nomor 5 tergolong soal tidak dipakai atau dibuang. Oke. Jadi soal nomor 1, 2, dan 4 itu tergolong soal diterima dengan baik. Soal nomor 3 tergolong soal diperbaiki. Dan yang kelima soal tergolong tidak dipakai atau dibuang. Catatan, jika ada soal yang dibuang, maka pada saat perhitungan relativitas itu tidak digunakan. Jadi otomatis nomor 5 ini kan termasuk soal dibuang. Jadi pada saat perhitungan relativitas soal, nomor 5 ini tidak dihitung atau tidak dipergunakan karena dia soalnya dibuang. Jadi kita tidak bisa menghitung relativitas soal tersebut atau ketepatan soal tersebut ya. Dimengerti ya? Oke, untuk yang pembeda dimengerti sampai sini. Kalau mengerti, kita lanjut ke relativitas soal. Oke, dalam relativitas soal, untuk relativitas soal pada pilihan ganda, itu kita menggunakan rumus Kudar-Richardson 20. Jadi KR 20 sama dengan K dibagi K kurang 1 dikali 1 kurang sigma P kali 1 kurang P per SD kuadrat, di mana keterangannya K itulah jumlah butir soal, sedangkan SD itu standar deviasi. Ingat, indeks relativitas berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi koefisien relativitas suatu tes atau mendekati 1, maka tingkat keajian atau ketepatannya itu semakin tinggi. Ya. Yang kita masukkan nilainya. Ini kita sudah nomor 1, 2, 3, 4. Ya, nomor 5 kan tadi kategori soal dibuang. Jadi kita tidak hitung. Kita hitung lagi skor totalnya seperti ini. Dan hasilnya adalah 26. Jadi jumlah skor total dari 10 siswa ini ada 26. Nah, P ini dapat dari mana? P itu dapat dari jumlah benar tiap soal dibagi N atau dibagi jumlah siswa. Jadi jumlah benar tiap soal ini kan ada 6. Contoh yang nomor contoh 1 yaitu 6 dibagi 10. Jadi 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Sedangkan nomor 2 0,7, 7 bagi 10. Yang ketiga 7 dibagi 10 dan keempat 6 bagi 10. Ya. Setelah itu 1 kurang P, tinggal kita kurangi saja. 1 dikurang dengan hasil yang tadi, yaitu 1 dikurang 0,64 sama dengan
1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Nah, situ yang kedua, 1 kurang 0,7 sama dengan 0,3. Nah, yang ketiga, 1 kurang 0,7, 0,3. Yang keempat, 0,6 kurang 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Setelah itu, P dikali 1 kurang P. Jadi otomatis hasil 0,6 dikali dengan 0,4. Hasilnya 0,24. Seperti ini, ada 0,21, 2,21, 0,24. Oke. Sigma P kali 1 kurang P. Jadi tinggal kita jumlahkan keempat data tersebut. Dijumlahkan hasilnya 0,90 ya. Jadi kita sudah mengetahui hasil dari sigma P kali 1 kurang P. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini kan ada X bar dan X kurang X bar dan X kurang X bar kuadrat. Nah, X barnya itu dapat di mana? Itu tinggal jumlah skor total ini dibagi dengan jumlah siswa. Jadi 26 dibagi jumlah siswa adalah 10. Jadi hasilnya 2,6 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu di berikutnya X kurang X bar, berarti skor total dikurang dengan X bar atau rata-rata. Jadi hasilnya yang pertama 1,4, 1,4, seterusnya sampai minus 1,6 ini ya. Setelah itu hasil pengurangan tersebut dikuadratkan. Jadi misalkan yang siswa F hasilnya 1,4. 1,4 dikuadratkan hasilnya 1,96. Yang H juga 1,96 dan seterusnya sampai 2,56. Kita jumlahkan semua 10 data tersebut, hasilnya 12,4. Oke. Kita sudah dapat hasil 12,4. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya untuk mencari varians atau standar deviasi, yaitu kita harus mengetahui varians. Varians itu rumusnya sigma X kurang X bar kuadrat ber N. Jadi 12,4 dibagi dengan 10. 12,4 bagi 10 sama dengan 1,24. Setelah itu kita tinggal tambah cari standar deviasi. Standar deviasi sama dengan akar dari 1,24, yaitu 1,11 ya. Setelah itu kita tinggal masukkan rumus dari yang sudah diketahui. Kalau K itulah jumlah butir soal, sigma P tadi 1 kurang P tadi sudah diketahui yaitu 0,90 dan SD yaitu 1,11 yang kita masukkan angkanya. Jadi KR 20 sama dengan 4/4 kurang 1 dikali dengan 1 kurang 0,90 bagi 1,11 dikuadratkan. Dan hasilnya yaitu tinggal perkalian dan penjumlahan pengurangan, hasilnya terakhir adalah 0,36. Nah, 0,36 ini dari hasil tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hasil tersebut diperoleh bahwa tingkat keajengan atau ketepatan soal tes ini sangat rendah karena tidak mendekati 1. Jadi dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa tingkat ketepatan atau keajengan tes ini sangat rendah. Jadi mengerti ya realitas soal tersebut ini. Oke. Itu saja penjelasan tentang cara perhitungan tingkat sekuran dan pembeda dan realitas soal pada soal pilihan ganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara perhitungan tingkat sekuran dan pembeda realitas soal pada soal uraian. Ingat tetap subscribe untuk bisa mengetahui materi penjelasannya ya. Terima kasih.